Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan sebuah makalah kelompok untuk mata pelajaran usul fikih dengan judul lafaz mutlak dan muqayyad. Penggunaan lafaz mutlak dan muqayyad. Makalah yang sudah kami susun ini untuk menyelesaikan tugas akhir tengah semester yang mesti digarap bersama karena membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Dan saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya saya bersama saudara Gifaldi dan saudari Sarah Martika. Dan langsung saja saya ingin memaparkan materi. Pengertian lafaz dan mutlak dan muqayyad secara bahas. Mutlak berarti tidak terikat. Menurut istilah ulama usul fikih, mutlak adalah lafaz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafaz yang mengurangi keumumannya. Bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Kaidah dan mutlak muqayyad dapat dibagi dalam 5 bentuk. Yang pertama itu suatu lafaz yang dipakai dengan mutlak dalam suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan untuk muqayyad. Keadaan itlak dan muqayyadnya tergantung pada sebab hukum. Kedua, lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Ketiga, lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbagi baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya. Keempat, mutlak dan muqayyad berada dalam hukumnya sedangkan sebab hukumnya salam. 5, mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya tetapi berbeda dalam sebabnya. Sekian. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Martika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai lafaz mutlak dan muqayyad, yang mana pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian dari lafaz mutlak dan muqayyad. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari lafaz mutlak dan muqayyad. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh dari lafaz mutlak yang ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyi ayatnya yaitu fatayamamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, yang artinya maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Nah, lafaz yad pada ayat tersebut merupakan bentuk lafaz mutlak karena tidak ada keterkaitan antara ayat lainnya. Maksudnya ayat tersebut hanya menjelaskan bahwasannya sapulah mukamu dan tanganmu, baik itu pergelangan tangan ataupun sampai dengan sikut, itu tidak ada masalah karena kembali lagi bahwasannya ayat tersebut tidak terikat oleh ayat lain. Nah, langsung saja masuk ke ayat muqayyad yang masih ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyi ayatnya yaitu ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka sapulah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut. Lafaz yad pada ayat tersebut merupakan bentuk dari lafaz muqayyad karena adanya ayat lain yang mengikatnya yaitu ayat ilal marafiq yang artinya sampai dengan sikut. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apabila hendak mencuci tangan ketika berwudu maka hendaklah dicuci sampai dengan sikut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja saya persilahkan untuk teman saya selanjutnya untuk menjelaskan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifaldi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad merupakan pembahasan yang sangat penting, seperti halnya seseorang yang memahami hadis yang berbunyi seseorang yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja maka dia harus memerdekakan hamba sahaya. Pembagian lafaz mutlak dan muqayyad, apabila nas hukum datang dengan bentuk mutlak dan pada sisi yang lain dengan bentuk muqayyad, maka menurut ulama usul ada 4 kaidah di dalamnya, yaitu yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contohnya ayat mutlak yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi.
ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini adalah dam atau darahnya dan di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ayat mukayat dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang kafara, kal, pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk mukayat dengan diikat lafaz mukminah, beriman atau beriman, maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, karena sebabnya berbeda, satu masalah kafara zihar dan yang lain kafara kal. Walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ayat mutlak berjalan berdasarkan kemutlakannya, sedang yang mukayat berjalan berdasarkan kemukayadannya. Jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada mukayat, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang mukayat. Baik, sekian materi dari saya mengenai hukum lafaz mutlak dan mukayat. Maka berakhirlah materi kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.